Kelima, jika Anda pernah berada dalam momen hening mempertanyakan apakah Anda benar-benar memenuhi standar, bertanya-tanya apakah tubuh Anda cukup baik, atau khawatir bahwa wanita mungkin diam-diam menilai Anda berdasarkan ukuran alih-alih siapa Anda sebagai pribadi, maka tetaplah bersama saya dan dengarkan dengan seksama. Kekhawatiran ini bukanlah hal baru. Hal ini telah menghantui pria selama beberapa generasi, dan sebagian besar dari apa yang Anda yakini tentang hal itu sama sekali tidak akurat. Halo, saya Dr. Norah Hais. Selama bertahun-tahun, saya telah bekerja dengan pria dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berusia di atas 50 tahun, dan saya telah melihat langsung kecemasan terpendam yang dibawa banyak orang tentang tubuh mereka. Yang sering mengejutkan mereka bukanlah hanya kebenaran ilmiah, tetapi betapa berbedanya realitas dari kepercayaan yang telah mereka serap selama ini. Hari ini, kita akan melakukan percakapan yang tenang, jujur, dan penuh hormat tentang ukuran, preferensi wanita, dan apa yang benar-benar penting dalam hal kepuasan seksual, terutama seiring bertambahnya usia. Izinkan saya memulai dengan pertanyaan sederhana. Kapan pertama kali Anda mulai berpikir bahwa ukuran adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan? Bagi kebanyakan pria, hal itu tidak berasal dari tenaga medis atau percakapan yang bermakna. Hal itu muncul selama masa remaja. Obrolan di ruang ganti, lelucon, perbandingan, atau penggambaran media yang tidak realistis. Kesan awal tersebut cenderung melekat, terkadang selama beberapa dekade. Seiring bertambahnya usia, pikiran-pikiran ini tidak selalu hilang. Dalam banyak kasus, pikiran-pikiran tersebut menjadi lebih kuat. Perubahan kualitas ereksi, stamina, atau kepercayaan diri dapat memunculkan kembali keraguan lama tersebut. Beberapa pria mulai berpikir, mungkin aku tidak pernah cukup baik, sementara yang lain merasa bahwa penuaan telah mengambil sesuatu dari mereka. Pikiran-pikiran ini dapat secara diam-diam memengaruhi kepercayaan diri, keintiman, dan bahkan hubungan. Berikut adalah sesuatu yang penting untuk dipahami segera. Kecemasan tentang ukuran adalah salah satu kekhawatiran paling umum yang dilaporkan pria di seluruh dunia. Hal ini memengaruhi pria dari segala usia, budaya, dan status hubungan. Namun ketika kita melihat penelitian ilmiah yang sebenarnya, kesenjangan antara persepsi dan kenyataan sangat mencolok. Mari kita bicara tentang pengukuran yang sebenarnya. Studi klinis skala besar secara konsisten menunjukkan bahwa panjang ereksi rata-rata berkisar antara 5 hingga 5,5 inci. Itu rata-rata, bukan minimum, bukan persyaratan. Kebanyakan pria berada sangat dekat dengan kisaran ini. Sekarang berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah Anda membandingkan diri Anda dengan rata-rata yang realistis atau dengan contoh yang ekstrim dan berlebihan? Sebagian besar kecemasan berasal dari membandingkan tubuh normal dengan representasi yang tidak realistis, yang tidak mencerminkan kehidupan nyata. Sekarang mari kita lihat apa yang sebenarnya dikatakan wanita, terutama ketika mereka ditanya secara pribadi dan jujur, tanpa tekanan atau harapan. Hasilnya seringkali mengejutkan pria. Kebanyakan wanita melaporkan preferensi yang sangat dekat dengan rata-rata. Sangat sedikit yang menganggap ukuran ekstrem diperlukan untuk kepuasan. Izinkan saya bertanya sesuatu kepada Anda. Pernahkah Anda berasumsi bahwa wanita diam-diam kecewa tetapi tidak mengatakannya? Asumsi itu saja dapat menciptakan ketegangan yang memengaruhi keintiman jauh lebih besar daripada faktor fisik apapun. Salah satu alasan mitos ini terus berlanjut adalah karena mitos ini sederhana. Ukuran dapat diukur. Mudah untuk fokus pada angka. Tetapi koneksi, komunikasi, dan kenyamanan emosional lebih sulit diukur, sehingga sering diabaikan. Namun penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa faktor-faktor emosional ini jauh lebih penting untuk kepuasan. Sekarang mari kita bahas anatomi secara jelas dan faktual. Vagina bukanlah ruang pasif yang membutuhkan kedalaman tertentu untuk berfungsi. Sebagian besar ujung saraf yang bertanggung jawab atas kenikmatan terletak di bagian luar. Ini berarti panjang yang ekstrem secara biologis tidak diperlukan untuk kenikmatan. Yang jauh lebih penting adalah gairah, kenyamanan, dan responsivitas. Ketika seorang wanita benar-benar rileks dan nyaman secara emosional,
tubuhnya merespons secara berbeda. Aliran darah meningkat, sensitivitas membaik, dan kenikmatan menjadi lebih mudah dialami. Sekarang pikirkan apa yang terjadi ketika seorang pria merasa cemas tentang tubuhnya. Kecemasan itu memicu hormon stres. Hormon stres tersebut mengganggu kualitas ereksi, stamina, dan kehadiran. Dengan kata lain, mengkhawatirkan ukuran sebenarnya dapat mengurangi hal-hal yang paling penting. Izinkan saya bertanya sesuatu yang pribadi. Saat berhubungan intim, apakah Anda sepenuhnya hadir bersama pasangan Anda? Ataukah Anda terjebak dalam pikiran Anda, berpikir, membandingkan, dan menghakimi diri sendiri? Dialog internal itu lebih penting daripada yang Anda sadari. Bagi pria di atas 50 tahun, hal ini menjadi lebih penting lagi. Penuaan membawa perubahan alami. Ereksi mungkin membutuhkan waktu lebih lama, sensitivitas mungkin berubah, dan waktu pemulihan mungkin meningkat. Ini bukanlah tanda kegagalan. Ini hanyalah perubahan yang datang seiring waktu. Penelitian menunjukkan bahwa banyak wanita, terutama dalam hubungan jangka panjang, lebih menghargai perhatian, konsistensi, dan koneksi emosional daripada hal baru secara fisik. Bahkan, bagi banyak pasangan, kepuasan justru semakin dalam seiring bertambahnya usia, bukan karena tubuh membaik, tetapi karena komunikasi dan pemahaman yang meningkat. Mari kita juga berbicara jujur tentang ketidaknyamanan. Lebih besar tidak selalu lebih baik. Bagi banyak wanita, ukuran yang berlebihan dapat menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan rasa sakit, terutama karena perubahan hormonal memengaruhi tubuh seiring waktu. Kenyamanan dan keamanan sangat penting untuk kenikmatan. Tanpa keduanya, kepuasan tidak dapat terwujud. Jadi, ketika pria berasumsi bahwa lebih besar pasti berarti lebih baik, mereka seringkali memproyeksikan keyakinan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Faktor lain yang secara konsisten menempati peringkat lebih tinggi daripada ukuran adalah teknik, ritme, tempo, perhatian, dan responsivitas jauh lebih penting. Menyadari reaksi pasangan Anda, baik verbal maupun nonverbal, membuat perbedaan nyata. Izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa sering Anda benar-benar memperhatikan selama keintiman? Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Kesadaran membangun kepercayaan diri, dan kepercayaan diri sangat menarik. Sekarang mari kita bahas kecemasan performa secara langsung. Ini adalah salah satu alasan paling umum mengapa pria mengalami kesulitan, terutama di usia lanjut. Seringkali dimulai dengan keyakinan, saya perlu tampil dengan cara tertentu. Keyakinan itu menciptakan tekanan. Tekanan menyebabkan stres. Stres mengganggu tubuh, dan siklusnya berulang. Memutus siklus itu tidak dimulai dengan mengubah tubuh Anda. Itu dimulai dengan mengubah pola pikir Anda. Mari kita juga berbicara tentang citra tubuh. Pria mengalami rasa tidak aman terhadap tubuh seperti halnya wanita, tetapi mereka jarang membicarakannya. Banyak pria yang berada dalam kisaran rata-rata masih merasa tidak cukup. Ini bukan masalah fisik. Persepsi ini dibentuk oleh perbandingan dan keheningan. Jika Anda terus-menerus membandingkan atau mengecek, itu mungkin kecemasan, bukan kenyataan. Dan upaya untuk menerima diri sendiri seringkali memiliki dampak yang lebih besar daripada perubahan fisik apapun. Sekarang mari kita bicara tentang maskulinitas. Banyak pria di atas 50 tahun diam-diam khawatir bahwa perubahan dalam performa seksual berarti mereka kurang jantan. Keyakinan ini berakar kuat dalam budaya, tetapi itu tidak benar. Maskulinitas tidak didefinisikan oleh performa atau pengukuran. Maskulinitas didefinisikan oleh kehadiran, karakter, keandalan, dan koneksi emosional. Wanita secara konsisten melaporkan bahwa perasaan diinginkan, dihormati, dan terhubung secara emosional meningkatkan pengalaman mereka jauh lebih daripada ciri fisik. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda melihat keintiman sebagai sesuatu yang harus Anda buktikan atau sesuatu yang Anda bagikan? Ketika Anda beralih dari membuktikan ke berbagi, tekanan memudar dan koneksi tumbuh. Sekarang mari kita beralih ke cara-cara praktis yang didukung sains untuk meningkatkan kepercayaan diri dan performa. Pertama, fokuslah pada kesehatan kardiovaskular. Ereksi bergantung pada aliran darah.
Olahraga teratur, berjalan kaki, dan latihan kekuatan dapat membuat perbedaan yang signifikan. Kedua, perbaiki kualitas tidur Anda. Kurang tidur mengganggu hormon dan meningkatkan stres. Tidur berkualitas mendukung kesehatan fisik dan mental. Ketiga, kelola stres. Stres kronis memengaruhi respons seksual. Kebiasaan sederhana seperti bernapas dalam-dalam, menghabiskan waktu di luar ruangan, dan menjaga hubungan sosial dapat membantu mengatur sistem Anda. Keempat, berkomunikasi. Banyak pasangan tidak pernah secara terbuka membahas apa yang terasa menyenangkan. Komunikasi yang jujur dan tanpa tekanan membangun kepercayaan dan mengurangi kecemasan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda benar-benar bertanya kepada pasangan Anda apa yang mereka sukai tanpa merasa defensif? Kelima, berhentilah membandingkan diri Anda dengan media yang tidak realistis. Konten dewasa bukanlah kehidupan nyata. Seringkali melibatkan pemilihan pemeran, pengeditan, dan peningkatan kualitas. Membandingkan diri Anda dengan itu menciptakan pandangan yang menyimpang tentang realitas. Sekarang, untuk pria di atas 50 tahun, pahami ini. Penuaan tidak mengurangi nilai Anda, justru membentuknya kembali. Banyak wanita justru menganggap kedewasaan, kecerdasan emosional, dan stabilitas lebih menarik seiring berjalannya waktu. Izinkan saya mengajukan pertanyaan penting. Jika tidak ada yang pernah memberitahu Anda bahwa ukuran itu penting, bagaimana perasaan Anda tentang tubuh Anda hari ini? Pertanyaan itu sering mengungkapkan betapa banyak kecemasan ini yang dipelajari, bukan nyata. Dalam hubungan yang sebenarnya, koneksi emosional, sejarah bersama, dan kepercayaan jauh lebih penting daripada ukuran fisik. Ukuran tidak memiliki makna emosional, oranglah yang memilikinya. Jika Anda lajang dan berkencan di usia yang lebih tua, ingatlah ini. Kepercayaan diri jauh lebih memengaruhi daya tarik daripada anatomi. Penerimaan diri mengubah seluruh kehadiran Anda. Selain itu, jangan abaikan faktor medis. Kondisi seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan kolesterol dapat memengaruhi kinerja. Mengatasi hal-hal ini meningkatkan fungsi jauh lebih baik daripada mengkhawatirkan ukuran. Kesehatan otot panggul juga berperan. Kekuatan yang seimbang, bukan ketegangan, mendukung kontrol dan fungsi yang lebih baik. Mari kita bicara tentang keamanan emosional. Wanita secara konsisten melaporkan bahwa perasaan aman secara emosional meningkatkan pengalaman mereka. Rasa aman memungkinkan relaksasi, dan relaksasi memungkinkan kenikmatan. Jika Anda membawa rasa tidak aman atau malu, hal itu dapat memengaruhi cara Anda bersikap. Mengatasi hal itu tidak hanya meningkatkan keintiman, tetapi juga kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Pernahkah Anda menghindari keintiman karena takut dihakimi? Banyak pria pernah mengalaminya, tetapi penghindaran hanya memperkuat kecemasan. Pemahaman mematahkannya. Bagi pasangan jangka panjang, perubahan frekuensi adalah hal yang normal. Itu tidak berarti daya tarik telah hilang. Kehidupan, kesehatan, dan stres semuanya berperan. Komunikasi mencegah kesalahpahaman. Bagi pasangan yang mengalami menopause, kesabaran dan pengertian menjadi lebih penting. Kenyamanan, waktu, dan perhatian membuat perbedaan. Sekarang mari kita kembali ke pertanyaan utama. Berapa inci ukuran yang sebenarnya diinginkan wanita? Sains menunjukkan tidak ada satu angka pun. Preferensi bervariasi, tetapi sebagian besar mendekati rata-rata. Dan yang lebih penting, ukuran jauh di bawah kepercayaan, koneksi, kenyamanan, dan perhatian. Gagasan bahwa Anda harus memenuhi angka tertentu agar diinginkan tidak didukung oleh bukti. Itu adalah mitos. Jadi, renungkan ini. Pernahkah kekhawatiran tentang ukuran membuat Anda lebih dekat dengan seseorang atau justru hanya menciptakan jarak dalam diri Anda sendiri? Penerimaan diri menciptakan keterbukaan. Keterbukaan menciptakan koneksi. Seiring bertambahnya usia, mendefinisikan kembali keintiman sebagai koneksi daripada kinerja dapat sepenuhnya mengubah pengalaman Anda. Kesenangan menjadi sesuatu yang dibagi, bukan diukur. Jika Anda telah memikul kekhawatiran ini secara diam-diam selama bertahun-tahun, luangkan waktu sejenak dan biarkan beban itu mereda. Anda jauh lebih normal daripada yang Anda yakini. Tubuh Anda tidak gagal, tetapi berevolusi. Kepercayaan diri tidak berasal dari ukuran. Itu berasal dari kehadiran, perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan. Dan kualitas-kualitas itu seringkali tumbuh lebih kuat seiring bertambahnya usia. Saat Anda merenungkan ini,
Tanyakan pada diri sendiri keyakinan apa yang siap Anda lepaskan. Melepaskan bukan berarti mengabaikan kenyataan, itu berarti selaras dengan kebenaran, bukan mitos. Banyak pria menemukan bahwa begitu kecemasan mereda, semuanya membaik secara alami. Tekanan yang lebih sedikit mengarah pada kinerja yang lebih baik. Kinerja yang lebih baik membangun kepercayaan diri. Jika Anda mengingat satu hal dari hari ini, ingatlah ini. Kepuasan sejati dibentuk oleh koneksi emosional, fisik, dan relasional. Tak ada alat ukur yang dapat mengukurnya. Anda berhak merasa nyaman dengan tubuh Anda. Anda berhak mengalami keintiman tanpa rasa takut. Dan Anda berhak mendapatkan informasi akurat yang mendukung kesejahteraan Anda. Luangkan waktu sejenak sekarang dan bernapaslah.